Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan baik ya. Kalaupun lagi nggak baik, nggak apa-apa juga. Kadang kita cuma butuh duduk tenang, dengerin sesuatu yang relate sama apa yang lagi kita rasain. Jadi, santai aja, anggap ini obrolan ringan tapi dalam. Aku temenin kamu sebentar, biar pikiran kamu nggak muter sendirian. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu udah berusaha keras, udah ngasih yang terbaik tapi entah kenapa, orang yang kamu sayang malah bersikap dingin. Atau lebih parahnya, kayak dia nggak lagi ngelihat kamu dengan cara yang sama. Padahal dulu dia yang ngejar, dia yang berusaha, dia yang nggak mau jauh-jauh dari kamu. Rasanya aneh banget kan? Dari yang dulu manis banget, tiba-tiba berubah jadi jauh, bahkan kayak nggak peduli. Nah, hal kayak gini tuh sering banget kejadian dalam hubungan. Dan biasanya ada satu titik di mana dia mulai sadar kalau kamu udah nggak lagi kayak dulu. Kamu nggak lagi seantusias dulu, nggak lagi terlalu ngejar, bahkan mulai nunjukin kalau kamu bisa baik-baik aja tanpa dia. Dan percaya atau enggak, momen itu bikin dia kaget. Mungkin di permukaan dia kelihatan tenang, seolah biasa aja. Tapi jauh di dalam hati, dia mulai mikir, kenapa ya kok sekarang dia nggak kayak dulu lagi? Kok rasanya aku yang harus mikirin dia lebih sering? Nah, di titik inilah dinamika mulai berubah. Kamu tahu, kebanyakan orang nganggep kalau yang paling peduli itu yang paling kalah. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Justru ketika kamu nunjukin kalau kamu bisa tenang, bisa cuek elegan, bisa jalan terus tanpa drama, itu bikin dia kehilangan kendali. Karena sebelumnya, dia terbiasa jadi pusat perhatian kamu. Terbiasa yakin kalau kamu selalu ada. Dan tiba-tiba, nggak lagi. Pernah kepikiran nggak betapa kuatnya posisi kamu ketika kamu bisa diem, bisa sabar, dan nggak kebawa emosi? Diammu itu bukan berarti kamu kalah. Justru di situ letak kekuatanmu. Karena di balik diam itu, ada pesan yang keras banget. Aku bisa tanpa kamu. Dan lucunya, manusia itu punya ego yang unik. Ketika mereka ngerasa kehilangan perhatian yang biasa mereka terima, mereka nggak gampang terima. Walaupun mulutnya bilang cuek, hatinya nggak bisa bohong. Ada rasa nggak nyaman yang pelan-pelan tumbuh. Dia mulai ngerasa insecure, mulai kepikiran, mulai bertanya-tanya. Dia beneran udah nggak butuh aku lagi, ya? Kalau kamu lagi ngalamin fase ini, aku tahu rasanya nggak gampang. Kadang kamu sendiri masih ada rasa, masih sayang, tapi di sisi lain kamu juga nggak mau terus-terusan jadi orang yang ditarik ulur. Dan itulah kenapa langkah yang tenang dan diam kadang jadi senjata paling elegan. Bukan buat balas dendam, tapi buat nunjukin kalau kamu punya harga diri. Coba deh pikir, kenapa kamu harus terus-terusan ngejar orang yang nggak lagi menghargai kamu? Apa nggak capek? Apa nggak sayang sama diri kamu sendiri? Kadang, justru dengan mundur beberapa langkah, kamu bisa bikin dia sadar betapa berharganya kehadiran kamu selama ini. Dan kalau dia sadar, ya bagus. Kalau nggak sadar, itu juga bukan kerugian buat kamu, karena artinya kamu terhindar dari hubungan yang nggak sehat, yang cuma bikin kamu capek sendirian. Aku tahu, ada kalanya kamu pengen banget kasih penjelasan, pengen banget ngomong biar dia ngerti, tapi percayalah, nggak semua hal butuh kata-kata. Ada hal-hal yang justru lebih kuat kalau disampaikan lewat sikap. Dan sikap diamu, ketenanganmu, itu kadang lebih nyentuh daripada 1000 kata yang kamu lontarkan. Kamu pernah nggak ngerasain momen ketika seseorang tiba-tiba menarik diri? Awalnya mungkin kamu biasa aja, tapi makin lama, makin kerasa hampa. Kayak ada sesuatu yang hilang. Nah, hal itulah yang sebenarnya dia rasain ketika kamu mulai cuek. Bedanya, kalau kamu udah siap, kamu bisa ngontrol perasaan itu. Sedangkan dia seringkali nggak siap. Makanya, jangan heran kalau tiba-tiba dia balik lagi, ngehubungin kamu dengan alasan random. Atau mulai nunjukin perhatian kecil, seolah-olah dia peduli lagi. Itu bukan semata-mata karena dia berubah jadi orang baru. Tapi lebih karena dia ngerasa posisi yang dulu aman, sekarang udah goyah.
Dia butuh validasi lagi, butuh bukti kalau dia masih penting buat kamu. Tapi disinilah ujian buat kamu. Jangan buru-buru terbuai. Tanyain ke diri kamu sendiri. Apa dia beneran balik karena sayang? Atau cuma karena egonya terusik? Karena banyak banget kasus. Orang balik bukan karena cinta, tapi karena mereka nggak siap kehilangan kendali. Jadi gimana seharusnya kamu bersikap? Sederhana aja, tetap tenang. Jangan keburu seneng, jangan juga keburu marah. Biarkan waktu yang nunjukin mana yang tulus, mana yang cuman permainan ego. Kamu itu berharga, kamu layak dihargai. Dan kadang, cara terbaik buat nunjukin nilai dirimu adalah dengan nggak takut kehilangan orang yang nggak pernah benar-benar menghargai kamu. Aku tahu, kedengarannya berat, tapi coba deh renungin sebentar. Apa kamu mau terus hidup dalam hubungan yang bikin kamu ragu sama diri sendiri? Atau kamu lebih pilih berdiri tegak, bahkan kalau itu artinya kamu harus jalan sendiri dulu? Kalau jawabannya kamu pilih yang kedua, percayalah, itu langkah yang jauh lebih kuat. Karena dari situ, kamu bukan cuma bikin dia mikir, tapi juga bikin dirimu tumbuh. Kamu belajar kalau bahagia itu nggak selalu tergantung sama orang lain. Dan itu adalah kebebasan yang nggak ternilai. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa bad mood, lagi capek sama drama hubungan, tarik napas sebentar, ingat, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga pernah ada di posisi kayak kamu. Dan banyak juga yang akhirnya bisa nemuin ketenangan setelah mereka berani ambil sikap. Tenang aja, kamu nggak harus buru-buru. Ambil waktu buat diri sendiri. Biarkan dia kebingungan dengan perubahanmu. Karena cepat atau lambat dia bakal nyadar, kehilanganmu bukan hal sepele. Dan ketika momen itu datang, kamu yang punya kendali penuh. Kamu yang bisa mutusin apakah dia masih layak ada di hidupmu atau enggak. Jangan pernah lupa, kamu itu berharga. Jangan biarin siapapun bikin kamu ragu soal itu. Oke, itu aja obrolan kita kali ini. Semoga bisa jadi pengingat kecil kalau diam, dan ketenangan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kalau kamu lagi di fase ini, ingat, kamu nggak sendiri. Dan kamu pasti bisa lewat. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak video ini hingga akhir. Jika kalian suka, silahkan like. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.